"Dok, saya kurang cantik nih." Dokternya bingung, cantik apa ya? Udah putih, udah tirus, udah nggak ada fleknya, udah nggak ada jerawatnya, tapi masih kurang terus. Akhirnya dia nggak puas sama si dokter kulit tadi. Jadi gini, orang tuh udah tahu sih, kayak orang ya udah tahu tuh pantangan tapi tetap dilanggar karena dia takut untuk mengalami penurunan penampilan. Selamat datang di podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sehat Kota Semarang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan seperti biasa saya Ira Sustiana hadir dalam membawakan acara podcast Dinkes. Untuk edisi podcast hari ini sangat menyenangkan karena kita akan ngobrol dengan dokter spesialis kulit. Jadi kita akan cari tahu gimana cara merawat kulit cantik kita gitu ya. Di sebelah saya sudah ada Dr. Reni Juniati, spesialis kulit kelamin. Dokter, apa kabar hari ini, dokter? Luar biasa baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter, waktunya kita sudah podcast yang kedua kali ini ya dokter ya. Yeah. Dokter biasa praktek hari-hari di Karyadi, bener? Yeah. Sama di RSND dan owner klinik Montera. Montera. Oh, Montera. Klinik Montera di mana dokter? Boleh kita promo sebentar? Oke, di Banyumanik ya. Kalau dia mau datang ke Banyumanik nih, sebelahnya pom bensin Mulawarman, sebelahnya Mixu. Sebelahnya Mixu, nanti bisa ketemu dengan dokter Reni di sana ya. Ya, sekarang kita gelarnya tuh bukan kulit dan kelamin, tapi dermatovenerologi estetika. Oke. DVE. Kemudian saya subspesialisnya DT, dermatologi tropis. Jadi bisa infeksi juga, bisa estetika juga. Oh, gitu. Infeksi? Dermatologi tropis. Oh, dermatologi tropis. Seputar apa itu, dokter? Semua infeksi di penyakit tropis, misalnya kayak kusta, kemudian seperti jamur, gawat daruratan ya, untuk semua yang terkait sama infeksi-infeksi kulit. Dokter, kita hari ini akan membahas tentang merawat kulit cantik kita gitu ya. Seperti biasa kita akan ada fakta dan mitos 5 dokter nanti yang akan kita bahas. Kita mulai dari fakta dan mitos yang pertama, dokter. Fakta atau mitos, minum air putih bisa bikin kulit glowing? Pasti dong, tapi harus ada batasnya. Jadi gini, kalau orang dehidrasi atau kurang cairan, otomatis juga akan seperti tanaman kan, layu mengkeret gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada kulit-kulit yang orang tua, otomatis kan juga butuh 2 arah. Jadi selain diminum juga disemprot. Oh, ada semprotnya juga? Nah, kan ada face spray. Apalagi kalau kita pas ke Mekah, Medina ya, itu kan kering banget tuh. Ya. Nah, kalau misalnya kita cuma hanya minum, nggak disemprot juga masih kurang, karena nggak sampai ke tepi. Oh gitu, air semprotnya air biasa gitu? Air biasa, air zam-zam. Kemudian juga kalau di rumah misalnya sudah usia lebih lanjut, misalnya di atas usia 40, terjadi atrofi pada kelenjar keringat. Sehingga menyebabkan produksi dari cairan di kulit itu juga akan turun. Nah, walaupun kita minum banyak, tetap kelihatan kering. Nah, karena terjadi penurunan fungsi dari kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Oke, itu yang membuat kita jadi kulitnya keriput ya, dok ya? Ya, makanya selain minum lewat mulut juga minum lewat kulit. Nah, gitu. Ini kan pori-pori ini kulit mulut yang besar ya. Jadi kalau kita minum itu nggak cuma lewat mulut, tapi juga lewat pori-pori. Oh gitu. Malah lebih besar pori-pori loh mulutnya daripada yang lewat mulut. Oh, semprot tiap hari bisa. Semprot dulu. Kalau marah semprot dulu ya, terus jangan baygon ya, air biasa ya. Berarti tadi minum air putih bisa bikin kita glowing, cuman ada beberapa mungkin treatment lainnya juga ya, dok ya? Semakin tambah usia semakin butuh. Semakin butuh dan semakin sering. Oke, berarti kita ke yang fakta dan mitos kedua dulu, dokter. Nanti kita bahas satu-satu lagi ya. Dokter, fakta atau mitos pemakaian obat kecantikan bisa bikin ketergantungan? Maksudnya krim obat? Krim obat, ya. Nah, krim racikan. Racikan, bener. Ya, krim racikan itu kan ada jangka waktunya, ada dosisnya, ada efek sampingnya. Jadi kalau kita lihat obat berarti harus digunakan waktu tertentu, nggak boleh jangka panjang. Otomatis nanti ada namanya tapering off atau bagaimana menurunkan. Oh gitu, tapi
Itu apakah memang membuat kita jadi ketergantungan pada kulit atau gimana dokter untuk obat racikan ini? Makanya dosisnya harus dimainkan supaya bisa turun lepas. Bagaimana kita stop release from treatment, RFT kayak Gusta kan, RFT, release from treatment. Oke, berarti tidak bisa tiba-tiba kita bosan pakai ini berhenti gitu aja nggak bisa dok ya? Ya, ada prosesnya. Ada prosesnya. Berarti ketergantungan ini bisa dibilang fakta ya dok ya? Pastilah, Fakta, pasti tergantung kalau tidak bisa menurunkan dengan cara yang tepat. Dokter, kita ke fakta dan mitos yang ketiga. Fakta atau mitos begadang bisa bikin kulit kita cepat keriput? Nah, kalau kurang tidur otomatis oksigennya juga kurang. Bener. Kalau oksigen kurang, metabolisme kita jadi mandek. Nggak bisa untuk berolah. Kemudian sel-sel yang harusnya dia tumbuh matang, setengah matang. Jadinya tidak bisa menjadi kulit baru, sel-sel baru. Oke dokter, berarti tadi fakta ya dokter. Yang keempat, fakta atau mitos stres bisa bikin kita jerawatan? Jadi kalau stres kan kurang tidur pasti kan, karena mikir-mikirin, jadi terlalu. Artinya kita tidak siap dengan sesuatu yang benar-benar itu menjadi sebuah masalah. Artinya kalau kita sudah menyediakan, oh nanti kalau misalnya begini, jadi kita begini. Nah karena orang nggak mau menyiapkan skenario dari awal, nggak menyiapkan hati, nah akhirnya jadi stres karena nggak mau menghadapi. Iya, itu berarti karena stres ini larinya ke judul di online. Bisa jadi. Sama pinjol dok, sekarang lagi rame. Kodam. Oh, kodam. Kodam. Berarti stres ini fakta ya dok ya, kalau kita stres bisa bikin jerawatan. Ujungnya kan tadi ke kurang tidur. Boleh stres tapi harus pandai mengolah stresnya gitu ya dok ya. Kita pasti stres, tapi kita bagaimana melakukan atau menghadapi stres itu dengan baik. Bagaimana kita men-touch down dan men-touch up stres itu sehingga bisa menghadapi semua situasi dalam kontrol. Dan yang terakhir dokter, fakta atau mitos senam wajah dapat membuat kita lebih awet muda? Pasti dong, jadi ada 3 lapis nih, ada epidermis, dermis, lemak, kemudian juga ada otot. Nah kalau otot itu menyangga dari epidermis, dermis, dan lemak, makanya dia dibutuhkan untuk struktur wajah. Nah nanti bagaimana kita lanjutkan dulu dari atas, kita ulas satu persatu. Nanti kita minta tips dokter ini untuk bagaimana senam otot agar kita lebih terlihat muda gitu ya dok ya. Oke. Dokter, kita ke fakta dan mitos yang pertama. Tadi minum air putih itu memang bisa membuat kita glowing. Tapi sebelum kita detail ke situ dokter, saya mau tanya gitu. Sebenarnya itu kulit sehat itu yang seperti apa, dan apakah glowing ini salah satu indikator bahwa kulit kita itu sehat? Sehat itu adalah bersih dari jerawat, bebas infeksi yang pertama, nggak jerawatan, baik itu jerawat komedo, jerawat parah, maupun bekas-bekas jerawat. Kemudian yang kedua, tidak mengalami flek-flek atau mengalami perbedaan warna, baik itu kemerahan, kehitaman, kecoklatan, keping-pingan, kemerah-merahan, keping-pingan. Nah itu membuat kulit kita tanda-tanda bahwa kita mengalami proses terpapar yang berlebihan pada panas. Jadi kalau kita merah-merah, habis itu jadi gelap. Nah jadi kalau pada saat terpapar matahari, harusnya ada pengukuran namanya minimal erythemal dose. Jadi dosis matahari berapa yang menyebabkan kulit kita nggak tahan. Semakin kulit itu terang, kalau semakin terang bukannya menggelap, melepuh. Nah, makanya kalau orang-orang Eropa datang ke pantai-pantai di Indonesia, bukannya dia itu menjadi menghitam atau flek, enggak. Bintik-bintik merah sama melepuh. Beda, karena dia sel-sel melanositnya itu kecil-kecil dan jarang. Sehingga dia nggak bisa bersatu untuk mempertahankan fungsi kulit yang ada di permukaan. Kemudian kalau kulitnya coklat, itu dia setengah-setengah nih, agak ya kemerah-merahan, kemudian jadi menggelap kecoklatan. Kemudian juga bisa menjadi agak terbakar juga. Tapi kalau kulitnya kayak kita nih, kulit gosong-gosong begini, sawo matang, sawo agak busuk ya, gitu ya dok. Sawo membusuk, nah itu lebih aman sebenarnya. Oh, daya tahan kulitnya lebih oke dibandingkan yang putih-putih bule ini ya dok. Nah itu, jadi kalau kita terkena matas matahari, itu akan lebih mudah untuk melakukan respon mempertahankan diri pada panas. Jadi dia tidak begitu kelihatan merah, tapi tahu-tahu flapnya besar-besar. Nah ini jadi masalah dok, masalahnya. Tapi lebih mudah, kolagennya itu tidak mudah putus. Oh, jadi makanya orang foto-foto orang Eropa itu kan perutnya bisa gede kan? Karena kolagennya tuh putus akibat panas. Nah kalau kita awet-awet muda, kolagennya nggak begitu mudah putus. Paling ya agak memendek aja. Itu keuntungan kita punya kulit yang gelap. Sebenarnya kulit wanita orang Indonesia tuh ya begini ya dok ya, coklat-coklat kehitaman. Iya cocok. Jadi
Tuhan itu menciptakan manusia sesuai dengan lokasi jarak matahari dengan bumi. Nah, kalau di Eropa kan matahari juga jarang, jauh. Kemudian jam 11 malam sih masih terang, tapi nggak begitu panas. Iya, masih. Kemudian bergerak ke malam jam 4, jam 3 udah mulai terang lagi, tapi tidak begitu panas juga. Berarti ya itu malah justru yang membuat mereka sebenarnya agak rapuh secara kalau mereka pergi ke sini, ya. Kalau mengungsi ke sini bahaya nih mereka. Karena tidak biasanya. Tidak disiapkan kulitnya untuk menghadapi panas. Oke, berarti kalau kita sebenarnya kulit-kulit kayak kita tuh kulit-kulit yang aman ya dok ya. Nah makanya harusnya ada penyuluhan yang berjemur di pantai, ingat kanker kulit karena 1 sampai 2 menit pun matahari menari akan membentuk sebuah radikal bebas yang bisa memicu timbulnya kanker kulit. Kulit glowing itu berarti belum tentu sehat ya dok ya? Kriteria kulit sehat tadi yang tadi sudah dijelaskan, yang kelihat aja gitu, oh ini kulitnya sehat tuh yang seperti apa sih dok? Sesuai dengan asal muasal kulitnya sih sebenarnya. Kalau kita lihat di gini ya, di lengan paling bawah ini kan kulit asal kita di situ. Kenapa kok jadi gelap? Itu mungkin karena terlalu sering terpapar matahari, tidak memakai sunblock pas jam-jam ekstrim. Kemudian juga ada sakit-sakit ya, sakit gagal ginjal, kalau sakit, itu berpengaruh ya? Iya, ada sakit-sakit macam-macam yang menyebabkan penggelapan. Atau meminum obat-obatan yang fotosensitif, misalnya kayak obat-obat kusta, TBC kan juga obat kan kadang-kadang bisa membuat, atau obat malaria kan juga membuat kita jadi gelap gitu. Itu karena memang mengkonsumsi obat-obatan yang membuat melanositnya menjadi lebih aktif. Itu juga bisa. Berarti untuk cari tahu kulit kita, tone kulit kita yang sebenarnya tuh di bawah ini ya dok? Nah ini, kalau misalnya kita waktu kuliah ya, waktu kita SMA kuliah kan naik sepeda motor tuh ya. Ada yang naik motor gitu ya. Terus kemudian setelah kuliah selesai jadi ibu-ibu nih, ojek nih, anaknya gitu kan. Nah, kerusaknya terlalu besar ya. Bayangin tuh, SMA lulus, dia berapa tahun SMA lulus tuh? 3 tahun ya? Ya, SMA 3 tahun, lulus, kemudian kuliah 4 tahun, 7 tahun, kemudian tambah dia ibu rumah tangga sampai anaknya umur 15 tahun. Berapa tahun tuh dia investasi menjadikan kulitnya rusak akibat matahari. Nah ini. Nah tuh ibu-ibu ojek nih, kasihan ternak teri tuh, kasihan juga ya. Ternak teri. Loh dok, berarti saya mau menarik gini dok tadi, berarti kalau kulit glowing itu apakah sudah kategori sehat atau enggak dok? Kalau glowing yang sekarang orang tuh lagi tergila-gila looknya look Korean yang putih glowing gitu. Nah sebenarnya kalau untuk kita sendiri cocok nggak sih dok kayak gitu, atau sehat nggak sih dok kulit glowing itu? Kalau asalnya sudah putih kan kelihatan glowing, dikasih shimmer ya. Oh ya. Tapi kalau misalnya dia tidak aslinya, tangannya aja gelap banget. Oh iya, aura maghrib tangannya. Kalau perbedaan terlalu tinggi, artinya dia memakai krem-krem yang jelas memaksa untuk mengurangi pigmen, menghambat pigmen yang harusnya secara normalnya di situ. Kemudian dia tidak melihat bahwa siklus kulit kan 28 hari. Oh, regenerasi kulit itu 28 hari? Iya, 14 hari naik, 14 hari dia di permukaan. Nah, belum sampai 28 hari, itu sudah dikupas terus, pakai krem misalnya retinol, salisilat, ya itu dipaksa, dipicu supaya lebih cepat ngelupas. Nah, akhirnya kan yang kelihatan itu kulit bagian dalam atau stratum spinosum. Itu kulit yang ada proteinnya sehingga kelihatan glow and glow. Nah, itu yang membuat orang merasa bahwa terlihat kulit yang lebih tipis itulah yang menjadi patokan itu kulit yang mengagumkan. Padahal itu akan menjadikan usia sel kulit kita itu menjadi pendek. Karena kan udah terbiasa untuk lari cepat. Akhirnya jadi terengah-engah. Terengah-engah itu artinya dia jadi cepat capek. Kemudian overtrain. Kalau orang lari kan overtrain nih. Iya. Suruh 5 hari sekali produksi kan? Iya, tadinya harusnya siapa? Seterusnya siapa? Seterusnya di sini kan. Dia 14 hari baru melahirkan di kulit bagian bawah. Nah, dia dipicu, dibuat meradang di atas supaya dia 5 hari sekali melahirkan. Kan ya, si ibunda tadi kan juga capek kalau keguguran. Capek banget ya, Bu. Iya, sel basal itu jadi capek. Akhirnya di usia 40, 35 mungkin ya, itu kulitnya jadi menebal. Jadi harusnya 28 dia jadi 60 hari. Karena kecapean, walaupun udah dipicu semuanya. Mager. Jadi mager akhirnya jadi kayak numpuk-numpuk terus jadi gelap-gelap kayak apa berkerak-kerak tuh. Kan banyak coba lihat orang-orang yang mantan perawatan krem-krem racikan itu dia menjadi seperti berkerak karena dia sudah mager kulitnya, udah nggak bisa gerak lagi.
Oh, agak kecoklat-coklatan kayak flek, tapi fleknya agak tebel gitu loh, ngeblok, kemudian jadi kayak berlekuk-lekuk atau namanya okronosis gitu. Oke. Gelombang itu banyak tuh korban-korban. Jadi istilahnya yang wisuda dari krim peracikan tuh seperti itu. Oh, oke. Sebenarnya ini bisa langsung ditarik ke fakta dari mitos kedua bahwa obat racikan itu membuat kita jadi ketergantungan. Tadi fakta dok ya. Berarti ini ya kenapa kita sebaliknya kalau menggunakan obat racikan tuh harus dalam konsultasi atau di bawah pengawasan dokter ya dok ya. Nah begini ya, secara kejiwaan kadang orang itu gini loh, dok saya kurang cantik nih, dokternya bingung, cantik apa ya? Udah putih, udah tirus, udah nggak ada fleknya, udah nggak ada jerawatnya, tapi masih kurang terus. Akhirnya dia nggak puas sama si dokter kulit tadi. Dia beralih ke temennya bawa krim-krim yang cepet glowing. Oh, Ya kan? iya, Nah, orang tuh udah tahu sih, kayak orang ya udah tahu tuh pantangan tapi tetap dilanggar karena dia takut untuk mengalami penurunan penampilan. Nah itu loh, karena apa yang dilihat tuh bintang-bintang film yang atau kayak K-pop idol. coba bintang film itu suruh membersihkan wajahnya. Emang dia sudah lah seperti nyatanya nggak mesti loh. Jangan-jangan juga ada yang mengalami seperti itu tapi ditutupi sama make up yang tebal. Tapi orang tertipu, dipikir dia itu memang pengen seperti itu. Nah, jenenge penginan, gumunan, itu serian ya. Itu yang membuat kita itu menjadi rusak kulitnya itu gara-gara itu. Jadi kalau memang tidak ada masalah, jangan pakaikan racikan dong. Oh, ini nih. Tapi kalau pengen cepet glowing, nggak tahan, akhirnya dia, saya harus dapat begitu loh. Oh iya, bener sih dok, harus mensyukuri apa yang kita miliki ya. Kalau nggak ada masalah nggak usah ke dokter untuk diglowingkan gitu ya dok ya. Iya, sebenarnya dokter juga bisa merekomendasikan, kan dokter juga banyak yang punya maklon untuk OTC atau krim-krim yang bersifat bebas. Jadi yang ada serumnya, kemudian mana sih moisturizer yang cocok, mana serum-serum yang cocok, itu juga bisa ke dokter kulit. Tapi kalau misalnya sudah kalap cantik lah, pokoknya nggak mau kalah sama itu. Atau dia merasa bahwa kalau pamornya akan turun kalau dia menggelap sedikit. Saingan ya, nggak mau sama sebelah terlihat lebih gelap gitu ya dok ya. Jadi gini, kalau sudah krim racikan lama, supaya dia tidak kecanduan lagi, 3-6 menit pasti kusam. Seminggu nggak pakai atau seminggu berapa 3 hari aja nggak pakai langsung turun ya dok ya tone kulitnya ya dok. Peralihan tuh menyakitkan. Iya benar. Tapi memang harus sembuh dari pemakaian obat. Makanya harus bertahap. Itu ada resepnya bagaimana memindahkan, tapi harus membutuhkan kesabaran. Caranya gampang sebenarnya sih, tutupi aja bedak tebal-tebal dulu gitu kan, nggak apa-apa. Tutupi apa dok? Bedak yang tebal-tebal, Oh, foundation. pakai bedaknya dulu gitu ya. Kan sekarang paling laku foundation. Iya ya, buat menutupi dark spot gitu. Oke. Dok, saya mau tanya tentang ini tadi. Saya tuh sering baca atau sering dengar iklan gitu kalau untuk membuat kita kulit lebih cerah itu menggunakan vitamin C. Jadi banyak serum-serum yang kandungan vitamin C 100% gitu. Bener nggak dok? Itu fakta atau mitos? Kalau vitamin C membuat kita jadi Kebutuhan vitamin C kan 75 mg per hari. di kulit atau sebadan kita dok? Badan, dan vitamin C kan vitaminnya taruh di air kan. Jadi kalau dia kena air juga dia akan ikut kencing juga. Sering sering lepas loh. Nah, vitamin C sendiri sebenarnya dia untuk meningkatkan atau anti radikal bebas, dia untuk meningkatkan kualitas kolagen supaya tubuh juga lebih baik. Tapi kalau vitamin C-nya itu terlalu banyak kan menjadi racun kan. Makanya harus kalau kita sakit ya, misalnya saya kemarin tuh flu ya, itu saya flu berat, itu kan sampai nggak bisa nafas. Saya minum vitamin C 1000 mg. Sehari? 1 kali 1. Itu cukup sih untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kulit kita tuh jadi jelek kalau kita sakit loh. Karena apa? Kebutuhan untuk menumbuhkan kolagen itu akan tersedot untuk memperbaiki sel-sel yang rusak atau yang infeksi tadi. Oh, I see ya. Akhirnya jadi fokus memperbaiki sel dulu ya, Bu? Iya, targetnya beda gitu. Nah, kalau kita kepengen kulit kita bagus ya, kita juga harus membantu tubuh itu cepat mengatasi peradangan. Gitu. Nah, peradangannya dibantu sama vitamin C tadi, sehingga kolagennya juga tumbuh lebih bagus. Lebih bagus. Berarti memang sebenarnya dibutuhkan ya dok vitamin C itu untuk meregenerasi atau menumbuhkan kolagen baru dalam kulit kita. Nah, makanya cari vitamin C yang tidak mengiritasi lambung juga ada. Yang apa tuh dok? Yang nggak mengiritasi lambung. Oh, oke. Ada juga yuk yang promo yang selalu tebal apa tuh ada, sehingga nggak menimbulkan efek samping.
Kemudian jangan mengonsumsi vitamin C yang disuntikan juga terlalu tinggi. Nah ini dok, banyak juga ya saya lihat teman-teman mungkin biar putih suntik vitamin C. Ini sebenarnya tidak disarankan ya dok ya? Takutnya gini loh, efek sampingnya itu malah meracuni gitu. Kalau menurut saya sendiri takut ya nggak pernah. Terusnya kalau sakit-sakit ya injeksi ya oke ya. Kalau misalnya sakit dulu kan COVID kan pada yang suntik vitamin C ada gitu kayak gitu. kan. Ada yang vitamin C plus kolagen gitu kan. Tapi kalau sel dia tubuhnya masih dalam ini normal bisa jalan gitu kan, ngapain dia membutuhkan boosting vitamin C yang terlalu tinggi, maka malah nggak kepake, sakitnya tadi ke ginjal gitu loh. Oh gitu, berarti ya sebenarnya sebaiknya dihindari untuk menggunakan suntik-suntik vitamin C untuk kasus-kasus yang biasa, maksudnya nggak ada infeksi, nggak ada kebutuhan lebih gitu, nggak usah. Nggak usah ya dok ya, gitu. Nanti larinya malah ke organ lain, organ lain gitu. Oke, baik. Dokter tadi sebenarnya udah membahas untuk fakta dan mitos di satu dan yang kedua tadi tentang kecanduannya. Kita ke yang ketiga tentang begadang itu ternyata mempercepat kulit kita jadi lebih keriput. Itu kenapa dokter? Tadi kalau saat kita tidur itu kan tubuh kita melakukan pertumbuhan atau melakukan reboisasi. Kalau gunung reboisasi. Kalau regenerasi itu di tubuh kita. Nah, pada saat tidur itu otak kita fokus untuk memperbaiki tubuh kita, mengganti apoptosis namanya. Nah, kalau misalnya itu nggak matang nih, misalnya kita cuma tidur jam 1 sampai jam 3. Nah, nggak mateng dong. Istilahnya kalau kita masuk ke Magicom berapa menit tuh matengnya? Iya, setengah menit, jadi setengah jam ya. Nah, misalnya harus 1 jam, setengah jam sudah dimatikan itunya. Iya, jadi listriknya. Nah, akhirnya nasinya jadi nggak mateng kan? Jadinya gimana? Nggak enak kan? Enak dong, nah, sama itu. Kalau kita sudah bangun atau kurang jam tidurnya, akhirnya sel-sel tubuh kita tuh nggak cuma hanya di kulit, tapi seluruh tubuh kita akan menua dengan cepat. Namanya degeneratif karena pemotongan atau mendapatkan diskon usia sel. Akhirnya mengalami apa coba? Namanya nekrosis atau kematian sel. Oke, jadi selnya tidak bisa beregenerasi lagi. Tidak bisa apoptosis, digantikan sel baru, tapi rusak. Tidak ada yang menggantikan. Jadi apa yang terjadi ketika selnya kita udah tidak bisa rusak? Iya, akhirnya menjadi sakit. Tadi kalau keriput berarti kan kolagennya tidak ada tumbuh lagi. Kemudian ginjalnya turun fungsinya, pankreasnya turun fungsinya, jantungnya menyempit semua, ya kan? Bener-bener. Ususnya juga mengkeret, makan sedikit sudah gitu, udah banyak keluhan. Ini begadang ya, kayak seolah sepele begadang doang, tapi ternyata efeknya banyak ya dok ya. Ya tidak hanya pada keriput ya dok ya, tapi lebih banyak ke organ kita yang akhirnya tidak selesai meregenerasi dan memperbaiki sel-sel yang rusak ya dok ya. Magel itu apa dok? Magel itu setengah matang. Oh, setengah matang. Magel. Oke, berarti memang nggak boleh begadang ya gitu ya, tidak hanya untuk keriput saja tapi untuk kesehatan yang lain-lainnya gitu ya dok ya. Tapi ada juga nih yang sudah terlanjur tidak bisa tidur di awal-awal. Misalnya dia hanya bisa tidur di jam 11 sampai jam 3 itu juga ada. Oh, tapi kebutuhan dia untuk tidur dalam satu hari itu tercukupi nggak apa-apa kan dok? 6 sampai 8 jam, ya malam hari dong, karena jam biologis. Oh. Nggak bisa digantikan siang hari. Iya, itu bukan jam biologis. Iya benar. Biasanya di paru-paru nih setengah matang nggak matang dong. Bener sih. Kalau kita bagi dua, siang sama malam juga nggak ada gunanya juga. Oke, dan 8 jam itu harus terjadi pada saat malam hari, saat matahari tidak ada ya dok ya? Nah, makanya pada orang-orang yang sudah usia tuh glandula pineal atau yang menghasilkan kelenjar melatonin itu berkurang fungsinya. Makanya pada orang yang udah usia tuh susah tidur kan? Oh, ada yang seperti itu dok? Nah, belum tua sih, makanya nggak tahu. Semoga bisa sampai tua ya dok ya. Kalau orang-orang udah sepuh itu kan kebanyakan susah tidur ya. Nah, itu yang menjadikan butuh makanan atau butuh suplementasi melatonin supaya membantu untuk memperbaiki fungsi tubuh menjadi sel baru itu dengan memperlama waktu tidur. Oh, jadi para lansia berarti ya dok ini ya dok ya? Iya. Lansia ini butuh waktu tidurnya lebih banyak lagi, ya, kayak anak bayi berarti dok ya? Bukan. Oh, ya tetap sama dengan kita. Oh, oke. 58 jam. Dia susah tidur karena kelenjarnya itu tidak menghasilkan zat yang bisa untuk membuat dia jadi tidur gitu loh. Oh, jadi dia malah jadi susah kurang tidurnya. Nah, coba nanti Eyang atau Mbak tanya jam berapa tidurnya. Pasti kan dia juga susah tidur, kelap. Malah ada yang sampai menjerit-jerit itu juga ada loh. Oh gitu dong. Dan itu menyebabkan juga penyakit degeneratif lebih cepat datang. Makanya
kalau nggak pengen cepat keriput ya memang jangan sampai minum kopi sebelum tidur ya kan. Oke, Kan dia, ayo ngopi yuk. Nah, siapa nih yang hobinya nge-ngafe, kopi kalau malam-malam itu bahaya. Nah, itu harus segera dihilangkan. Kalau mau tidur minum susu, makan kacang-kacangan yang direbus atau kacang hijau atau yang bersifat menenangkan atau putih telur yang menenangkan. Teh itu bisa dok ya? Ada Juga kafeinnya ada ya? kafeinnya juga. Oh, ya, sorry, sebaiknya bisa, susu atau putih telur atau ikan. Itu akan menenangkan otak kita supaya lebih cepat berespon untuk menenangkan diri sehingga dia bisa tidur. Kalau misalnya ada yang tidurnya kecanduan TikTok juga ada nih. Ada dok, harus melihat TikTok dulu. Sampai ketimpa handphone juga ada. Iya bener. Gak apa-apa, yang penting bisa tidur. Jadi ritual sebelum tidurnya lihat TikTok dulu ya. Nanti tidurnya bermimpi babi terbang. Apa yang terbang dok? Kodam babi terbang. Oh, kodam. Cek kodam ya Allah. Dokter update banget ya tentang kodam ini. Dok, berarti ini tadi soal keriput. Selain kita juga begadang bikin kita keriput, saya pernah baca rokok juga bikin kita cepat keriput, bener nggak dok? Kalau rokok itu kan oksigenasi di paru kita itu turun karena kan ada tumpukan-tumpukan zat yang dalam hisapan itu memenuhi alveoli. Jadi yang harusnya dia misalnya 2 mikrogram per liter masuk dalam pertukaran di alveoli tidak sampai segitu. Artinya yang oksigen yang ditukarkan itu nggak sesuai, kemudian yang masuk ke jantung juga sedikit. Akhirnya nggak cuma kecantikan, termasuk organ tubuhnya juga akan menurun lebih cepat juga, karena tidak bahan bakarnya kurang bisa terpenuhi. Berarti seperti apakah alkohol juga membuat kulit kita jadi lebih cepat keriput juga dokter? Alkohol kan masuknya ke hepar, ke liver. Nah liver itu kan merupakan metabolisme semua makanan kita kan di liver. Bagaimana kita bisa memetabolisme, mengolah karbohidrat, protein, lemak semua dari liver. Nah kalau nggak bisa diprotes, makanya kan nggak ada makanan yang masuk ke kulit kan? Ya benar sih. Akhirnya jadi jelek kulitnya. Ya, lebih dari keriput bisa jadi mungkin menggelap, terus jadi kering. Itu pada orang-orang yang sakit pada hepar. Oke, berarti tadi memang kadang rokok, alkohol, hal-hal yang tidak baik memang tidak hanya merusak kulit kita, tapi juga organ tubuh kita yang lain ya dok ya? Nah, kalau organ tubuh kita rusak, otomatis kulit kita juga akan lebih mudah untuk rusak. Nah itu, saling berkaitan gitu ya dok ya. Kita ke fakta dan mitos yang keempat dokter, stres tadi ternyata bikin kita jerawatan ya dok ya? Kalau stres itu berarti kan kita jadi tidurnya itu kurang juga kan, karena kan mikir-mikir, terus kan jadi menangis terus. Kemudian kalau sudah mengalami stres itu namanya steroid dari tubuh kita itu akan keluar sehingga akan memotong usia sel. Akibatnya sel daya tahan tubuh yang dia mempertahankan kulit dari peradangan di wajah itu menjadi kurang. Akhirnya bakteri Propionibacterium acnes itu akan menyerang dan lebih mudah untuk menguasai area wajah itu. Jadi di udara ini kan banyak nih namanya Propionibacterium acnes. Lu siapa? Aku gitu kan. Nah, itu tuh ada yang potensi tuh buat makanan, dia dan klek gitu lah. Masuk udah ketemu tuh. Klek gitu kan orangnya gini kan. Aduh, apa ini gatal, kasih jalan malahan. Ini udah digaruk-garuk masuk berarti ya. Digaruk-garuk jadi dikasih jalan. Akhirnya dia menjadi bakteri yang nyaman dapat hotel yang mewah bintang 5 di sini. Karena semakin kita mindset menguak itu dia akan semakin meradang. Apalagi kalau kulitnya mempunyai daya tahan tubuh yang rendah. Dia akan mudah untuk menguasai dan membuat kantong-kantong peradangan. Namanya akne conglobata. Akne conglobata itu di mana kantungnya itu jebol. Sehingga menjadi dekok-dekok itu. Kalau kita berikan yang bolong-bolong itu apa namanya dokter? Scar acne atau apa ya, bekas jerawat jerawat itu ya. Itu tapi bisa diperbaiki ya dok ya? Itu bisa diperbaiki. Jadi kita bangun jaringan baru dengan merusak jaringan kulit yang sudah ada. Jadi kita bikin namanya derma roller atau RF roller ya, itu kita bikin rusak jaringan, kemudian kita berikan vitamin untuk merangsang kolagen di bawahnya supaya cepat tumbuh. Begitu. Jadi dirusak sekalian tapi nanti merangsang kolagen biar cepat tumbuh jadi halus gitu ya? Halus gitu. Makanya kalau sekolah-sekolah di militer, sekolah seperti kan tanya dirusak dulu nih, dibuat supaya dia jadi stres berat.
Dikasih makanya tekanan yang gede pribadi-pribadi yang baru. Itu kalau tahan sih. Kalau tahan, kalau nggak tahan ya rapuh. Dok, berarti gini, kalau kita sedang berjerawat, sebaiknya treatment apa yang perlu kita lakukan terhadap muka kita, Dok, pada saat kita berjerawat? Yang pertama pasti diobatin dulu dong, topikal. Jadi kalau di kulit itu terapinya ada dua. Pertama topikal dulu, yang kedua itu yang oral. Topikal itu apa? Kita beri krim atau gel yang bersifat untuk menghilangkan peradangan itu. Pertama itu pasti antibiotik yang sesuai. Jangan diminum dong, nanti kelamaan karena nggak sembuh-sembuh bakterinya. Kemudian juga supaya tubuh kita juga mendukung perkembangan pemusnahan dari bakteri itu dengan cukup tidur, membersihkan wajah minimal 10 detik sebelum tidur. Hitung tuh 2. Lewang apa namanya wajah nah gitu kayak nggak ngefek dong, nggak bersih. Jadi kalau kita pakai sabun itu dihitung 1, 2, 10 detik baru dihapus pakai air lagi, dimassage gitu loh, dinikmati sehingga sampai ke pori-pori dalamnya pun juga ikut terangkat. Jadi kalau membersihkan kan semua pada apa ya tergesa-gesa gitu loh, cepat-cepat gitu, cepet-cepetan gitu, kesel atau merasa kedinginan atau gimana. Nah kalau kedinginan ya kita bisa memakai misal water, kalau yang tidak memakai make up atau make up remover buat pakai make up itu harus bersih, namanya double cleansing. Double cleansing tadi semua sebut. Nah, harus dibersihkan area-area mata, bibir, kosmetik yang berat itu harus dibersihkan sampai betul-betul tidak ada lagi sisa make up di situ. Nah, kalau masih ada sisa make up, kemudian juga masih ada kotoran-kotoran, itu akan menyumbat sehingga akan membuat kita tidak teroksidasi dengan baik, tidak bisa bernafas. Karena masih ada sumbatan di pori ya kalau nggak double cleansing. Iya, akhirnya nggak bisa bermetabolisme, akhirnya daya tahan tubuhnya turun. Paginya, kok besar-besar jerawatnya. Karena tersumbat kan juga akan mengakibatkan dia menjadi tidak mudah untuk bernafas tadi, jadi turun daya tahan kulitnya. Oke, berarti kuncinya adalah membersihkan muka sebelum tidur itu ya, Dok ya? Iya. Oke, kalau pada saat kita berjerawat setelah tadi diobati secara luarnya, Dokter, biasanya orang tuh gatel gitu, Dokter, pada saat jerawatan tuh dipecahin sendiri. Itu kalau dari sisi dokter sebaiknya bagaimana, Dokter? Kalau jerawat diobatin pakai krim antibiotik tadi. Nggak boleh dipecahin sendiri gitu ya, Dok ya? Jangan mama lihat cermin lah. Oh, jangan cermin. Kalau jerawat tuh buang cermin tuh. Kalau jerawat ada cerminnya, dia terburu-buru untuk melihat terus. Nah, akhirnya dia merasa, aduh gue harus gini. Karena dihipnotis oleh mukanya sendiri. Jadi worry ya, Dok. Iya, makanya jangan dipencet tapi olesi krim untuk jerawat yang ada antibiotiknya tadi. Atau kalau pakai yang sekarang pakai apa sih? Tempelan apa sih namanya? Acne pad ya. Pakai acne pad itu aman ya, Dok ya? Nah, acne padnya isinya apa dulu? Kalau acne padnya misalnya salisilat, ditempelkan sini atau bonyok dong kalau jerawatnya parah. Tapi itu untuk komedo. Tapi kalau untuk jerawat yang meradang, jangan pakai acne pad yang isinya salisilat. Nanti tambah nggak bener, tambah merah nih malahan. Itu kan bisa untuk komedo supaya dia menjadi melunak ya. Tapi kalau untuk yang jerawat parah ya kita beli gel atau krim antibiotik untuk meredakan peradangan. Oh gitu, jadi tuh lor yang dia biasa pakai acne pad ya, hati-hati kalau beli lihat kandungannya ada apa aja di situ ya, Dok ya. Iya, jangan sembarangan pakai acne pad pada jerawat yang parah. Itu memang paling benar ya ketemu dokter ya, Dok. Oke, Dok, tadi masih di jerawat, Dok. Bener nggak kalau kulit kita berminyak itu lebih cenderung gampang jerawatan? Kalau berminyak itu kan mudah tersumbat kan tadi. Nah, kalau tersumbat kan menjadi minyak itu kan menjadi makanan buat bakteri supaya dia banyak gizinya tumbuh berkembang. Bakterinya nggak stunting lagi. Karena sudah mendapatkan makanan-makanan yang berkualitas tinggi. The best food for bakteri adalah minyak. Lemak. Nah, supaya minyaknya nggak begitu banyak, makanya kita memakai sabun atau pembersih yang bersifat untuk menormalisasikan kadar minyak di kulit kita. Jangan memakai krim-krim yang bersifat ointment yang kita pakai yang berbentuk gel, bedak tabur, sunblock gel. Jadi dia tidak melakukan proses penyumbatan lebih banyak ke kulit. Jadi kulitnya lebih mudah untuk bernafas. Dan jangan lupa membersihkan kulitnya terutama sebelum tidur. Sebelum tidur ya, itu kuncinya adalah membersihkan kulit sebelum tidur. Diberi scrub salep untuk membuat kulitnya menjadi tidak mudah untuk mengalami peradangan dan juga bisa bernafas tadi. Bernafas ya. Tadi memang sebaiknya kita tidur dalam kondisi muka yang polos ya, Dok ya, tidak ada penutup apapun. Misalkan kayak
masker dok, kalau kita pakai masker malam-malam dok, ketiduran lupa. Iya ketutupan dong. Kan Janganlah. Jangan ya. Jangan. Oh ini dok, sebaiknya kita dalam seminggu tuh baiknya berapa kali masker sih dok? Menggunakan masker kalau kita memang aku pengen kulitnya lebih sehat atau lebih cuy gitu, sebaiknya seminggu berapa kali boleh pakai masker? Masker itu isinya apa dulu ya? Oh, kalau iya kadang bener, masker itu kan ada yang seperti kayak cairan dikasih kertas itu kan. Nah itu kan sebenarnya dia digunakan untuk serum yang dimasukkan lebih dalam, namanya mesoterapi non needle, pakai alat. Jadi dikasih wajah terus digosok-gosokkan pakai mesoterapi non needle. Itu digunakan untuk memberikan vitamin lebih banyak ke kulit. Itu paling ya seminggu 2-3 kali oke lah, nggak masalah. Oh oke. Ini untuk penggunaan masker ya dok ya? Masker sebenarnya kalau kita udah pakai serum tiap hari, kita pakai alat untuk memasukkan lebih dalam dengan berbentuk nano itu nggak perlu sebenarnya. Oh tuh nggak perlu amat masker ya, kalau kita memang udah biasa menggunakan skincare rutin ya dok ya? Ya, skincare yang bersifat makanan buat kulit. Dok ini membahas skincare, kita biasanya kalau cewek-cewek itu sebelum tidur tadi mungkin membersihkan muka dan sebagainya, terus ada rutinitas untuk menggunakan skincare. Urutan skincare sebelum tidur tuh baiknya apa aja dok? Kita berikan dulu air. Oh air tadi ya, air wudhu. Air itu apa misalnya? Cuci muka. Misalnya essence. Oh essence, oke. Essence, toner atau toner essence. Ya, toner, oke. Toner yang bersifat tidak ada alkoholnya. Kemudian essence tuh yang sebenarnya essence tuh toner tapi tidak ada alkoholnya. Jadi dia untuk memberikan air dulu. Disiramin dulu. Siramin dulu. Nah, setelah siramin nanti diberikan namanya serum. Kalau itu ada juga yang lainnya tapi nanti lebih rumit ya. Essence kemudian serum. Nah, serum tuh lebih pekat lagi. Serumnya itu serum apa aja dok ya? Vitamin C, serum retinol, serum apa gitu dok? Kalau retinol jangan tiap hari lah, 2-3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Karena dia bersifat melepaskan kan. Kemudian setelah itu baru diberikan krim untuk mengunci supaya tidak mudah mengalami penguapan. Sehingga makanannya bisa maksimal dimakan oleh kulit kita. Oke, krim ini seperti kayak krim malam, krim pagi gitu. Kalau pagi itu habis serum, pokoknya pertama dulu essence dulu. Oh essence, baru krim dan serum, baru krim. Oh oke, berarti krim terakhir ya dok ya? Iya. Oh oke. Dok kalau ini moisturizer, ini saya pernah baca juga, sebenarnya kulit kita tuh setiap hari boleh menggunakan moisturizer setiap berapa kali apply dan sunscreen. Nah kalau dari dermatologisnya tuh bener nggak dok, kulit kita tuh boleh setiap hari pakai moisturizer sama pakai sunscreen? Kalau sunscreen udah ada moisturizernya ya, kan bentuknya krim. Bisa aja jadi satu moisturizer tuh pasti ada sunscreennya dok ya? Jadi kalau kita terlalu banyak memakai lapisan-lapisan krim, akhirnya kan nggak kepake juga, malah menyumbat kan? Oke, berarti baiknya kita lebih rutin menggunakan moisturizer aja ya dok ya? Karena dalam moisturizer udah ada sunscreen, atau gimana dok? Kalau sebaiknya kita pilih yang sunscreen yang ada moisturizernya, yang ada ceramidnya, hyaluronik gitu aja. Atau yang sunscreen yang butuh ada pelembabnya. Oh, yang melembabkan setiap harinya gitu ya dok ya? Oke, dok itu ada titipan pertanyaan dari kru dok tuh. Kulit wajah kita perlu nggak sih dok di eksfoliasi? Nah, tadi kan kulit kita sebenarnya kan sudah mengalami pengelupasan setiap 28 hari. Ya, tadi regenerasinya. Tapi kan orang namanya nggak sabar ya. Nggak sabar, maka dia mempercepat dengan eksfoliasi menggunakan asam retinoat, salisilat, piling-piling, laser dan sebagainya supaya cepet. Lu pergi cepet ya, supaya lu nggak ngalang-ngalangin kuburan kulit 14 hari kan. 14 hari kan di atas. Nah, kalau kita melakukan eksfoliasi, ya mending 14 hari sekali, 2 minggu sekali lah. Jangan setiap 2-3 hari dieksfoliasi gitu. Tapi kalau kulit udah usia 40-50 kan jangan eksfoliasi, dia udah tipis. Oh, mending nggak usah ya. Jadi kalau kulit yang mungkin 20-an ke atas masih boleh dok di eksfoliasi ini. Tapi efeknya gini ya, dia itu akan memendekkan usia kulitnya. Makanya yang benar itu adalah memberikan kelembapan. Oh, moisturizer tuh kuncinya moisturizer ya dok ya? Iya. Kelembapan, jadi nggak usah eksfoliasi glor. Produk-produk yang mengeksfoliasi kulit biar lebih cepat bla 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 gitu loh dok. Lebih cepat tapi capek kan. Capek bener. Nah makanya kalau sejak muda sudah eksfoliasi, makanya dia kalau sudah usia lebih lanjut tuh maka dia akan kecanduan eksfoliasi lagi karena udah terlanjur larinya kenceng. Oh, ritme. Begitu nggak dieksfoliasi dia akan jadi melambat terus jadi
budukan. Oh gitu. Jadi budukan jadi kayak apa ya, kayak tebel gitu loh. Oh jadi memang paling benar udah kita menunggu secara alami aja kulit kita tuh meregenerasi setiap tadi 14 hari ya dok 14 ya? hari sampai permukaan, 14 hari jadi kuburan, jadi pelindungan. Ya. Nah pelindungan ini bisa kita lembutkan dengan serum tadi, dengan menggunakan pelembab, itu bisa kita lembutkan. Oh oke. Nggak perlu harus terlihat gedibel atau tebal gitu. Oh baik, memang yang sesuatu yang alami lebih baik ya dok ya? Nggak perlu diusir lah, nggak perlu diusir. Namanya mantel asam. Mantel asam itu adalah lapisan pelindung kulit yang harus dipertahankan terhadap serangan luar, misalnya kayak jamur, virus, kemudian juga parasit dan sebagainya, itu dia akan mengalami proses penipisan akibat eksfoliasi tadi itu lebih rentan kulitnya. Oh oke, berarti imunitas kulitnya jadi menurun ya dok ya kalau kita gunakan cara tamengnya hilang, gini kan ya, hilang tamengnya. Oh gitu, itu jadi mungkin efek jelek terburuknya adalah bisa menyebabkan kanker kulit ya dok ya kalau kulit kita kalau terpapar radiasi matahari terus menerus itu. Kalau paparan radiasi langsung itu ya, tapi kalau menggunakan produk-produk yang seperti mempercepat regenerasi itu tidak langsung berefek pada kanker ya dok? Kan tadi sudah rentan kan, biasanya sudah tipis sama radiasi matahari. Oh iya, begitu ya cara berpikirnya ya. Iya, nanti makanya cepat menjadi proses yang lebih menyakitkan. Oh oke. Jadi ya kita biarkan kulit kita meregenerasi dengan alami saja, perlu kita rawat hanya dengan mungkin tadi menggunakan sunscreen, melembabkan, membersihkan kulit secara rutin gitu ya dok ya. Cuma gini ya, secara psikologis orang-orang Indonesia itu banyak yang tidak sabaran. Ini bener dong. Kepengen instan, tidak mau bertahan dalam kondisi yang alami, yang natural. Maunya tuh ya wes, pokoknya aku harus lari secepat mungkin. Bagaimana caranya? Putih cepat mungkin. Nah, akhirnya kalau nabrak-nabrak terus itu kan akhirnya menjadi cepat menua. Oke, mungkin kita mau merasakan efeknya sekarang, tapi efek buruknya nanti di masa depan gitu dok ya? Iya, 10-15 tahun lagi gitu kan. Apalagi yang pakai merkuri nih. Merkuri itu akan merusak ginjal. Oh, ke ginjal juga ya, tidak hanya di kulit saja ya dok? Iya, kali terdeposit langsung ke ginjal. Kan 30% masuk pembuluh darah kan? Oh iya, benar. Jadi semua yang kita masukkan ke kulit itu akan masuk 30% pembuluh darah di bawah kulit. Dia akan menjadi efek pada ginjal, liver, jantung itu juga banyak. Oh, itu kenapa kalau orang ibu hamil tidak disarankan menggunakan krem racikan karena masuk juga melalui masuk ke janin. Jadi itu. kulit kita tuh punya sawar pembuluh darah yang bisa menerima semua yang kita oleskan. Makanya hati-hati nih kalau misalnya pakai krem-krem harus berbadan POM kalau emang kepengen aman dan sehat. Oh oke, berarti tadi ya hati-hati menggunakan produk-produk kecantikan untuk kulit ya dok ya. Cantik sebentar. Nah efek panjangnya nih, dan kalau sudah rusak nanti treatmentnya lebih banyak lagi yang dikeluarkan ya dok ya. Ya kalau punya duit. Oh ya itu masalahnya dok. Kalau nggak punya duit itu loh yang jadi masalah. Iya bener banget dokter. Ini yang terakhir tadi, senam wajah membuat kita awet muda. Dokter, senam wajah tuh yang seperti apa dokter? Senam wajah itu gini ya, artinya dia untuk mengencangkan atau mempertahankan volume otot. Di wajah. Karena otot itu kan bersifat menyangga permukaan kulit dan lapisan kolagen. Kalau kita kurang melatih otot-otot di wajah kita, akhirnya yang di permukaan itu jadi ikut longsor, ikut kempot, ikut menjadi tipis. Makanya kalau kepengen tetap gemes nih gitu kan, nah harus dibuat supaya otot-otot kita menjadi stabil. Kalau misalnya tangan kita kan ini nih, saya pakai beban gini ya. Nah, ini kan supaya senam ini ada otot-ototnya bisa mengeras. Nah, bagaimana supaya ini juga menjadi tetap keras bisa menyangga. Otot-ototnya membesarkan otot itu nggak mesti lemaknya juga besar. Justru dengan besarnya otot lemaknya juga jadi hilang, jadi menipis. Benar. Nah, dia mendesak lemaknya. Nah, itu caranya gimana dokter? Caranya kita membuat otot-otot kita menjadi terlatih. Kayak gini. Nah, gerakan senam ototnya gimana dok? A U E O A U E O Tapi harus cepat. Oh, itu dilakukan dalam 3 kali 8, 3 kali 8, 3 kali 8. 3 kali 8 tuh 3 kalinya apa dok? 3. A U E O. Ini pegang sini, kemudian di pegang sini. Ini dipegang sini, nanti kan naik tuh. Coba aja instan tuh. Ini diangkat ke sini, terus gini. Oh, ini cara dengan ini latihan bukan orang stroke ya, tapi
Ini diangkat gini, terus gini. Ini diangkat gini lah. Ini kan, ini diangkat gini. Ya toh? Ini angkat ini alis ya. Ini kan ada dahinya, terus ini udah dimassage. Nanti naik tuh alisnya. Coba toh. Bandingkan ke alis kanan kiri. Seketika naik loh. Oh iya, benar itu agak naik. Ya toh, naik. Nah, itu juga sama dilakukan sering mungkin. Oh, jadi kita bisa massage muka kita sendiri ya loh? Bisa dimassage gini, otot-ototnya juga akan terangsang untuk mempertahankan fungsi di sini. Dan di sini juga. Ini sini, sini. Oke. Sini itu yang pasif ya. Kalau yang aktif ya itu gini digembukan. Oh. Berarti membentuk dalam begini yang dipertahankan. Nanti dibuat supaya dia menonjok otot-otot di pipi ini supaya dia lebih menahan gitu loh. Oh, itu sebaiknya dilakukan setiap hari atau per berapa jam sekali misalkan? Kalau kita kan peragangan sehari 2 kali. Sering mungkin lah ya. Sering mungkin. Misalnya kalau baru ngobrol sama temen gitu kan juga dia orang gila kan. Misalnya kalau baru ngerjain apa ya. Oh, kalau gabut di rumah mau ngapain, kita senam wajah ya dok ya? Iya. Oke. Tapi sesering mungkin lebih sering lebih bagus sih. Cuma saya belum menemukan alat-alat beban yang buat meningkatkan wajah ya. Mungkin saya harus mengeksplorasi ya. Misalnya kayak barbel ini kan buat tangan ya. Iya, otot tangan ya. Kalau otot muka kalau wajah nih dikasih beban gini gimana ukurannya. Tapi mungkin kerjasama sama dokter spesialis rehab medik ya, sama saraf supaya bisa mengetahui ujung ototnya tuh kemana, terus kita harus bisa kayak gimana, terus ini gimana arahnya. Ini kan ada ruang yang kosong, bagaimana kita masuk ngemot bal besi ya tuh? Iya, 2 kali. Ngemot bal besi ya, itu kan juga dia supaya bisa menekan yang di dalam itu, biar gitu kuat loh. Ya dok ya. Itu harus ada alatnya, sebenarnya belum ketemu ya. Nah, mungkin saya harus ini juga ya, ekspor juga gimana sih meningkatkan kekuatan otot wajah. Nah, bisa jadi temuan baru ya. Atau mungkin sudah ada ya, jangan-jangan di dunia yang menemukan lah, kita belum tahu kita sih. belum browsing lagi ya dok ya. Cuma kalau untuk ini harus dilakukan dong. Jadi menggembungkan tuh dia akan menahan karena di dalam dia akan lebih mengencang. Oh, mengencang. Dok, bener nggak kalau kita sering tertawa katanya jadi kita lebih awet muda? Ya kan otatnya telat gini, telat tarik kan? Hai, gimana kabarnya? Nah, ini kan juga beda kan? Oke, berarti orang-orang yang lebih mudah tertawa, gampang tertawa memang kelihatan lebih mudah karena ketarik. Dan kalau orang lebih cepat marah lebih tua. Karena AUEO. Oke, itu ya lur ya. Lihatkan giginya. Oke. Sedekah, tapi sama juga berkahnya itu jadi awet muda. Itu double manfaat ya dok ya. Lebih awet muda. Atau gini, ketawa kayak gini ya. Hai. Hai. Gitu. Gini dok. Hai. Jadi kalau di sini tuh juga di sini loh, di sini. Kita hitung yang agak sini. Ini juga akan naik. Kan ada nih yang matanya mengantuk kan. Turun. Matanya kelihatan mengantuk turun. Itu karena ininya otot-ototnya juga sudah turun semua. Oke. Oh, berarti kalau pada usia, misalnya 50-an ke atas sih, itu sudah pada turun gini, terus dia jadi mudah untuk apa ya, kesan ngantuk. Kesan ngantuk ya lebih turun gitu. Nanti dibuat lagu aja, misalnya lagu 1/4 jam apa. Hah? Lagu gimana dok? Ya kayak SKJ senam kesegarannya ada lagunya. Oh, I see. Sekarang kita nanti ada lagu senam wajah gitu ya dok ya? Nah, lagu senam wajah itu apa sih? Gitu. Oh, boleh tuh teman-teman yang konten kreator, silahkan bisa dibuat di create sekarang lagu senam wajah gitu ya dok ya. Oke dokter, tadi sudah terjawab semuanya fakta dan mitosnya dan banyak sekali informasi yang kami terima tentang bagaimana kita menjaga kulit tadi, luar biasa. Dokter, ada nggak pesan-pesan yang mungkin mau di highlight dokter untuk Sedulur Sehat Kota Semarang? Hai Sedulur Sehat Semarang, pada kesempatan kali ini saya Dr. Reni Yuniartis, SPDVE, Dermatologi Venenologi Estetik, memberikan pesan buat yang kepingin cantik, jangan tergesa-gesa. Pikir-pikir dulu nih, sesuai nggak sama kebutuhan kulit kita. Kalau sesuai kita lakukan, kalau nggak ya jangan, kita pikir dulu. Bagaimana supaya sesuai, ya konsullah ke dokter kulit. Kemudian opsi-opsinya jangan terlalu obsesif. Kadang orang itu terlalu obsesif dengan kulitnya. Sudah cantik, sudah bagus, pengen tambah cantik. Jadinya over treatment. Nah, over treatment itu apa? Memakai meracikan jangka panjang. Laser di tempat ini ngakunya nggak laser satu, seminggu lagi laser 4 akhirnya kan rusak kulitnya. Kemudian juga memakai suplementasi yang berlebihan. Misalnya
Ada yang nawarin supaya ini minum, rusak lah ginjalnya. Nah, kemudian juga menjaga dari paparan matahari dengan waktu yang tepat. Kalau misalnya pagi hari jangan pakai sunblock, tapi pada saat jam 9 sampai jam 2 wajib memakai, itu kalau keluar. Kalau emang nggak keluar ya jangan pakai sunblock terlalu tinggi juga karena sia-sia. Dan kalau kita di negara tropis memang udaranya kan cukup panas, maka kita harus bisa menurunkan suhu di kulit kita. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kondisi face spray tadi disemprotkan, kemudian berteduh dari udara yang sangat panas atau paparan matahari sangat panas. Dan jangan lupa bahwa selain yang kita minum, itu kita juga butuh rehidrasinya juga di kulit, ya. Jadi kita bikin supaya kulit kita itu merasa nyaman, tentram, tidak sengsara. Nah, kalau dia sudah sengsara, dia akan mogok dengan cara kulitnya mengkeret. Kulitnya menjadi flek-flek, kulitnya menjadi meradang karena dia mogok, tidak terpenuhi kebutuhan akan kulitnya itu. Nah, kulit sehat itu adalah kulit yang bahagia. Kulit bahagia itu apa? Daya tahan tubuhnya cukup tidur, cukup makanan berkualitas tinggi kayak protein sebelum tidur, tidak memaksakan dengan minum kopi, minum coklat yang terlalu banyak, minum soda. Nah, itu akan menjadi kulit yang bahagia. Kemudian tidak minum merokok atau alkohol yang terlalu banyak, atau tidak semestinya minum alkohol ya. Kemudian juga olahraga supaya lebih terbooster, metabolisme kita lebih bagus. Nah, oleh karena itu sahabat sehat Semarang, kita harus bisa untuk mengontrol diri kita, emosi kita supaya bahagia. Sampai jumpa. Keren banget ya. Tadi ditutup statement closingnya dari Dokter Rani tentang bagaimana kita menciptakan kulit yang bahagia. Jadi bukan hanya kita secara mental bahagia loh, tapi kulit kita juga harus bahagia. Tadi tipsnya sudah diceritakan sama Dokter Rani gitu. Dokter, terima kasih hari ini, manfaat sekali. Sama-sama. Sangat Semoga banyak semua cantik tapi juga sehat. Amin. Jadi cantik, sehat, dan bahagia ya dok ya? Iya, bahagia dulu nanti bisa cantik. Oh, bahagia dulu nanti bisa cantik. Baik dokter, terima kasih untuk podcastnya hari ini. Semoga kita masih bisa menyambung di podcast edisi selanjutnya. Dokter, terima kasih Iras Lustiana dan juga Dr. Rani Yuniati, SPD VE. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita Semarang.